malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena rahmat-Mu yang besar, karena pertolongan-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat semua apa yang telah Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, persekutuan kami pada malam hari ini walaupun melalui atau secara virtual ya Tuhan, tetapi kami yakin bahwa Roh-Mu yang bekerja dalam setiap hidup kami, dalam setiap keluarga kami ya Tuhan. Engkau memimpin kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati saluran atau alat yang kami gunakan ya Tuhan, adalah semuanya dalam kontrol Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kesungguhan hati, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Rohku penuhi kami, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku ubah hatiku, jadikanku jamalah ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagi
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Kau kudus dan mulia. Terima kasih Roh Kudus penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, kami bersyukur menyembah-Mu karena kasih-Mu yang melimpah. Haleluya, terima kasih Tuhan, penuhi setiap hati kami. Haleluya, hosana bagi nama-Mu. Haleluya, inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, terima kasih kami bersyukur. Haleluya, haleluya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus.
pada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikut jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Puji syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang menang, Yesus namanya. Kepada hambanya yang membawa firman, terima kasih. Amin. Shalom. Kak Vivi suaranya Shalom. kurang kecil Kak. Kecil Suaranya- sekali, maksudnya ya. kecil sekali. Ya. Kecil Kak, masih kecil. Kedengaran tapi kecil bang. Benar. Pakai handset aja. Handset. Soalnya insertnya udah balik, nggak sesuai dengan judulnya. Makanya insertnya agak Pakai handsetku saja. sesuai ya. Baik teman-teman, saya sangat bersyukur pada malam hari ini saya diberikan kepercayaan oleh teman-teman semuanya untuk sharing bersama kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti saya sudah hebat atau saya sudah mampu, tapi saya masih belajar ya. Masih banyak teman-teman lagi yang masih lebih menggali Alkitab ya, yang sudah senior, yang sudah menyelesaikan kuliah ya. Saya masih dalam proses belajar, dan bila ada teman-teman kata-kata yang kurang sesuai atau yang masih kurang sesuai dengan penjelasan di Alkitab, kami saling mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, langsung saja kita membuka Alkitab kita yang telah terambil dari surah Filipi 5 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, surah Filipi pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13.
Amin. 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 Baik teman-teman, kita akan membacanya secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga nanti kita akan membacanya. Terlebih dahulu saya akan membacakan judul perikopnya. Terima kasih atas pemberian jemaat. 1, 2, 3. Segala perkara dapat ditampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman semuanya, kita perlu mengetahui bahwa surat Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri ya. Ya, kita sudah tahu sendiri, kita sudah mengerti bahwa surat Filipi ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ya, dia menulis pada saat dia berada dalam penjara ya. Ya, Paulus menulis surat Filipi ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi dengan tujuannya supaya orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Filipi hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, hidup dalam kehendak Tuhan dan tidak menyembah hal-hal yang lain. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya sedang mempersiapkan tema bagi kita yaitu cakap menanggung segala perkara. Sekali lagi, cakap menanggung segala perkara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal bertanggung jawab, di dalam hal itu suatu perkara itu adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan untuk menghadapi sesuatu yang ada di depan kita. Nah, sekali lagi saya akan membacanya. Di ayat ke-13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, artinya bahwa sesuai dengan tema kita tadi bahwa cakap menanggung segala perkara. Nah, cakap adalah suatu kemampuan manusia yang dialami untuk menanggung segala perkara yang dialami dalam setiap kehidupan manusia. Ya, teman-teman, ayat ke-13 ini Rasul Paulus menulis pada saat ia berada dalam penjara. Nah, Paulus menulis surat ini yaitu di mana ia tahu bahwa meskipun Paulus berada dalam penjara pada saat ia menulis surat ini, tetapi Paulus tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah mengalami ketakutan, tetapi bahwa Injil lah yang menjadi kekuatan, yang menjadi sumber kekuatan di dalam dirinya. Ya, kita bisa baca di ayat yang ke-4 ke ayat ke-11 sampai ke-12. Salah satu dari teman-teman membacanya. Ayatnya ke-11 sampai ke-12. Filipi 4 tadi ya, Kak? Iya, ayatnya ke pasal yang ke-14. Oke, Filipi 4 ayat 11 sampai 12 begini firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Demikian firman Tuhan. Iya, makasih Kak. Di mana di ayat ke-11 sampai ke-12 ini merupakan bahwa hanya Injil itulah yang menjadi kekuatan atau yang menjadi fondasi dalam dirinya. Itu akan menjadi kekuatan dari Rasul Paulus sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih Kristus, di mana perkara Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yaitu untuk melewati setiap perkara, artinya bahwa agar setiap diri kita itu semakin cakap atau semakin level naik, semakin level di dalam Tuhan. Artinya bahwa kalau kita dikasih suatu pencobaan atau suatu beban, bukan berarti kita semakin menurun level atau semakin jauh kepada Tuhan. Nah, tetapi
Tuhan memberikan suatu perkara atau memberikan suatu ujian dalam kehidupan kita atau menjadi beban dalam kehidupan, bukan kita semakin jauh kepada Tuhan, ya, bukan kita semakin jauh atau semakin tidak layak kepada Tuhan, tetapi apabila kita banyak mengalami perkara atau banyak mengalami hal-hal ya, mengalami percobaan, malahan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Malahan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dengan tujuannya supaya kita itu semakin naik level terhadap Tuhan, ya. Semakin kita lebih naik level lagi kepada Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin dalam pribadi kita sendiri ya, kalau kita mengalami suatu masalah yang sangat berat, pasti kita mulai, kenapa Tuhan memberikan ini kepada saya? Ya, kenapa Tuhan memberikan suatu pencobaan ini dalam kehidupan saya? Daripada saya banyak beban, daripada saya banyak perkara atau banyak persoalan, lebih baik saya jauh di hadapan Tuhan. Nah, tetapi saudara, ya Tuhan inginkan, ya Tuhan di ayat ini mengatakan bahwa kita semakin banyak perkara, semakin banyak beban dalam hidup kita, kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kita jauh. Nah, itu Tuhan memberikan suatu pencobaan dalam kehidupan kita supaya iman kita lebih kuat dan semakin naik level di hadapan Tuhan. Nah, di mana perkara yang dihadapi oleh Paulus yaitu tidak hanya masalah kebutuhan saja, ya. Bukan hanya masalah kebutuhan saja atau kehidupannya dirinya sendiri, tetapi yang menjadi pergumulan dalam hidup Paulus yaitu adalah itu penginjilannya sendiri atau kebenaran firman Tuhan, ya. Di mana teman-teman kita tahu sendiri bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan dirinya semakin senang, bukan dirinya semakin happy, tetapi hidupnya semakin berat atau semakin banyak masalah. Nah, sebelum dia bertobat, teman-teman, kita bahwa Rasul Paulus hidupnya senang-senang. Pada saat dia bertobat, apa yang dialami? Dia ditindas, dia diusir, dia dipenjara, ya. Dia dipenjara. Ya, dan banyak juga pada saat memberitakan Injil, banyak orang juga yang menganiaya dia atau tidak menerima Injil. Apa sih Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Ya, begitu juga dalam kehidupan kita. Apabila kita mengalami suatu hal, jangan pernah kita putus asa, ya. Jangan pernah kita putus asa dan jauh bahwa perkara yang kita alami itu hal yang terbiasa dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana rekan Rasul Paulus menghadapi atau dia bisa menghadapi segala perkara yang dialami itu adalah satu, mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, teman-teman, kita bisa baca sendiri di ayat yang ke-11, dia mengatakan, kekuatan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, teman-teman, bahwa mencukupkan diri itu adalah hal mengucap syukur kita terhadap Tuhan. Ya, kalau kita mencukupkan diri kita, sama halnya kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya, dimana teman-teman bahwa manusia memiliki tingkat kepuasan dalam hidupnya. Saat manusia tidak mencapai hal itu, maka mereka akan melakukan berbagai macam cara, ya, supaya mereka bisa memiliki kepuasan diri, supaya mereka bisa mencapai keinginan apa sih yang mereka ingini, ya, apa sih yang mereka mau, ya. Saat mereka tidak tercukupi atau tidak puas apa yang mereka ingini, mereka mencari-cari jalan. Bagaimanakah saya bisa mencapai? Bagaimanakah hidup saya ini bisa puas, ya. Nah, tetapi pada saat itu manusia mencari hal-hal yang lain dan berusaha mencoba sesuatu yang baru sehingga mereka menjadi puas dan dapat menanggung perkaranya. Dengan hal itu yang menjadi hal yang membuat perkara lain bagi dirinya sendiri, ya. Kalau ia mencari perkara lain atau Tuhan sudah memberikan ujian dalam hidupnya, dia tidak merasa puas lagi. Kenapa hanya perkara ini? Perkara yang percobaan ini sudah saya selesaikan. Lebih baik saya mencari perkara yang lainnya. Nah, itu mencari jalannya sendiri atau mencari masalahnya sendiri. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita itu adalah mencukupkan diri kita, memenuhi apa yang Tuhan beri ke dalam kehidupan kita. Marilah kita mencukupkannya dalam diri kita sendiri. Nah,
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus mencukupkan dirinya sendiri di dalam segala hal. Ya, di dalam doa Bapa kami pun, ya Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita minta, apa yang kita makan, ya, apa yang kita makan, apa yang kita perlukan. Bukan berarti Tuhan besok kebutuhan saya lebih berlimpah lagi ya. Bukan teman-teman, tetapi kita tahu sendiri bahwa Yesus mengajarkan kita itu adalah berdoa untuk secukupnya. Ya Tuhan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Bukan berarti kita mengambil hal yang lain, tetapi kalau kita mencukupkan diri kita sendiri, maka itulah kehendak Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, bahwa Yesus tahu bahwa saat orang hidup dalam kelimpahan, mereka cenderungan akan lupa Tuhan. Ya. Banyak manusia atau orang-orang sekarang ketika mereka sudah hidup mewah, sudah banyak mendapatkan apa yang mereka inginkan, malahan mereka jauh kepada Tuhan, malahan mereka tidak mengenal Tuhan lagi, ya, malahan mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tahu sendiri bahwa orang-orang kaya tersebut atau pribadi kita sendiri ya, banyak pada saat kita sudah terpenuhi kebutuhan kita, pasti kita akan lupa Tuhan. Ya, pasti kita akan lupa Tuhan. Ya. Tetapi oleh sebab itu marilah kita mencukupkan diri kita dalam segala hal. Kalau kita mencoba melebihi standar yang ada, itulah yang menjadi masalah buat orang lain dan terlebih-lebih buat diri kita sendiri. Tetapi dalam mencukupkan diri kita dalam segala hal, itu akan membuat kita mampu menanggung segala perkara dalam hidup kita untuk hari ini hingga sampai pada hari esok, ya, untuk sampai pada hari esok, di mana Rasul Paulus sendiri berkata, di dalam kelemahannya pun kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidupnya, ya, kuasa Tuhan yang menjadi sempurna di dalam kehidupannya, yang artinya bahwa setiap kita pasti memiliki kelemahan. Manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang pernah sempurna selain Tuhan kita Yesus Kristus, selain Tuhan kita Yesus Kristus tersendiri yang sempurna. Ya, manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kelemahan. Ya, kadang-kadang manusia berkata, saya sudah sempurna. Ya, itu sempurna dalam dirinya sendiri. Tetapi dalam Tuhan tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan kita Yesus sendiri yang sempurna. Nah, dan kita mengontrol diri kita agar kita tetap berserah diri kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan bekerja sama secara sempurna di dalam hidup kita. Ya, sebagai aplikasinya di poin pertama, marilah kita mencukupkan diri kita. Marilah kita mencukupkan atau mengucap syukur apa yang ada dalam hidup kita. Kita berserah diri kepada Tuhan dan meminta kuasa dari Tuhan. Bukan dari kekuatan kita sendiri, teman-teman. Bukan dari kehebatan kita sendiri, tetapi melalui dengan kehebatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua yaitu karena kita menanggung di dalam Dia, ya, karena kita menanggung di dalam Dia. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, saat hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menanggung, ya, akan menanggung segala perkara kita secara bersama-sama. Ya, kita bisa kuat karena Tuhan yang membentengi hidup kita. Ya, Tuhan memberi kita menanggung segala apa yang kita perbuat. Itu bukan karena kehebatan kita sendiri, itu bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena tangan Tuhan yang selalu membentengi hidup kita, yang selalu menguatkan hidup kita, yang selalu memberi tupangan dalam kehidupan kita. Ya, dia selalu memberi tupangan dalam kehidupan kita. Ya, seperti halnya dengan sebuah gelas ya teman-teman. Sebuah hal gelas minuman saat dilempar dan akan jatuh ke tanah. Ya, kita tahu sendiri pada saat kita melempar gelas ke tanah, pasti gelas yang kita lemparkan itu akan jatuh ke tanah dan pecah. Ya, pasti akan pecah. Air isinya yang ada di dalamnya atau air yang ada di dalamnya akan tumpah. Dan gelas yang ada di dalam itu, gelas yang sudah jatuh ke tanah, itu semakin bersih. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita.
begitu juga dengan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kita dari segala macam perkara yang kita hadapi. Asalkan ya, itu asalkan ya, asalkan kita percaya, asal kita percaya dan bersekutu di hadapan Tuhan ya. Kita menyerahkan diri kita yang sepenuhnya di dalam tangan Tuhan ya. Seperti Rasul Paulus ya, pada saat ia memberitakan Injil ya, pada saat dia memberitakan Injil kepada semua orang, dia tidak menggunakan kehebatannya sendiri, dia tidak pernah menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak pernah menggunakan kekuatan otaknya sendiri, dia tidak pernah menggunakan bibirnya sendiri, tetapi yang dia gunakan itu adalah kuasa dari Tuhan ya, kemampuan dari Tuhan, Roh Kudus yang diberikan Tuhan melalui dengan Rasul Paulus, itulah yang dia gunakan ya. Rasul Paulus orangnya pintar, tetapi dia tidak pernah menggunakan kepintarannya itu dengan sewenang-wenangnya sendiri, dengan sesuka hatinya sendiri, tetapi Rasul Paulus menggunakan kekuatannya itu bersama-sama dengan Tuhan ya, bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun ia mengalami masalah, ia mengalami banyak pencobaan di dalam dirinya, ia ditindas, ia dianiaya, ia ditolak dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah menyerah. Bahkan ia semakin mengasah dirinya sendiri. Bagaimanakah saya bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang masih belum percaya, yang masih belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang masih belum mendengar kabar baik bagaimana karya keselamatan Allah itu dalam kehidupan manusia ya. Rasul Paulus selalu menggunakan kekuatan Allah. Dia selalu memberikan berserah diri dalam tangan Tuhan. Dia selalu bersekutu di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan dia kekuatan di dalam kehidupannya, dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Meskipun ia dalam penjara, dia tidak pernah putus asa dan dia selalu berserah diri di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga yaitu karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ayat yang kita renungkan atau ayat itu berkata bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya di mana Paulus tahu bahwa perkara yang dia hadapi itu banyak ya, banyak perkara yang dia hadapi. Tetapi Paulus dia tahu bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menolong dan membentengi, yang selalu memegang hidupnya, ya, yang selalu memegang hidupnya. Kuasa Tuhan sangat besar dalam kehidupan Paulus, ya, sangat besar dalam kehidupan Paulus, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita mengalami masalah, jangan kita lari kepada orang lain. Ya, kadang-kadang manusia pada saat ini ya teman-teman, pada saat dia mengalami masalah, pada saat dia mengalami suatu pencobaan yang tidak bisa diselesaikan, dia lari kepada manusia. Manusia sendiri dia tidak memberikan jalan, dia tidak bisa memberikan solusi. Iya, memang salah, jika salah kita berbagi cerita kepada manusia sama kita manusia, tetapi kita terlebih dahulu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, hanya manusia memberikan solusinya saja, tetapi yang menjawab doa-doa kita itu, yang menjawab pergumulan kita itu adalah hanya Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ya, dimana teman-teman banyak manusia pada saat ini banyak kecenderungan atau sangat khawatir, ya, perkara-perkara yang mereka alami, terlebih-lebih dalam kebutuhan ekonomi. Ya, kita perlu mengetahui bahwa ekonomi sekarang pada saat ini semakin krisis, ya, semakin menurun, bukan semakin meningkat, ya. Ya, pasti manusia mengalami hal tersebut. Setiap manusia diri kita sendiri, saya sendiri, ya, mengenai hal ekonomi kebutuhan sendiri. Terkadang saya, ya Tuhan, apa ini cobaan, ya, apa ini ujian dalam hidup saya, yang saya alami, yang telah Tuhan beri ke dalam kehidupan saya. Ya, terkadang juga saya berpikir, kenapa Tuhan memberikan ini dalam kehidupan saya?
saya sudah mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kenapa masih memberikan itu dalam kehidupan saya? Pasti kita semua manusia berkata dalam hal itu. Meskipun kita juga sebagai hamba Tuhan, pasti kita masih ada hati manusia, ya, masih ada keduniawian dalam hidup kita. Setengah keduniawian, setengah untuk milik Tuhan. Ya, pasti kita memiliki hal itu. Manusia karena dunia ini tidak ada yang sempurna, masih hidup dalam kedanginan, masih hidup dalam keduniawian, ya. Tetapi yang Tuhan kehendaki atau yang Rasul Paulus tekankan dalam kehidupan kita, marilah kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangannya. Bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar, sangat mulia dalam kehidupan kita. Ya, sangat berkarya dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kaya. Ya, bukan manusia yang kaya, tetapi manusia Allah yang kaya. Manusia yang kaya di dunia ini bukan karena kehebatannya, tetapi karena Tuhan yang memberikan. Ya, karena Tuhan yang memberikan dalam hidupnya. Bukan diri kita sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan berkat dalam setiap diri manusia. Nah jadi teman-teman, sebagai rema dalam kehidupan kita pada saat ini, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita pada saat ini, yang perlu kita renungkan setiap saat, yaitu mari kita belajar bagaimana cara kita untuk mencukupkan diri, ya, mencukupkan diri dalam segala hal apapun, ya, mencukupkan diri dalam segala hal apapun, dan mari kita berserah diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memetengi dalam kehidupan kita yang menanggung, dan Tuhan yang memberi kekuatan dalam diri kita. Asalkan kita percaya dan bersekutu di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan. Ya, tapi di tangan Tuhan. Marilah kita belajar bersama-sama bagaimana kita menanggung segalanya dan mengucap syukur apapun yang ada dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar bagaimana mengucap syukur atau menerima segala cobaan, ya, segala tantangan dalam hidup saya. Saya masih belajar juga teman-teman. Saya masih hidup sendiri, saya masih hidup dalam keduniawian, ya. Meskipun saya sudah sekolah sama seperti kata-kata semuanya, tetapi saya masih hidup dalam keduniawian. Karena masih banyak orang di sekeliling saya, ya, terpaksa kita mengikutinya. Ya, pasti teman-teman kalau juga keluar dari asrama atau dari pelayanan pasti hidup dalam keduniawian, ya. Yang mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan bersekutu di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruhnya di hadapan Tuhan, ya. Demikian teman-teman, sharing kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, bila ada kata-kata atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Karena saya juga masih belajar, ada yang lebih senior lagi kepada saya, ada yang sudah pintar lagi, karena saya juga masih belajar dan masih menggunakan buku, ya. Ya, demikianlah firman Tuhan yang saya sharingkan pada malam hari ini, dan semoga diberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Ayat Tuhan Yesus, apapun percobaan yang telah kami alami dalam kehidupan kami tidak lari di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak berceritakan kepada sesama manusia, tetapi terlebih dahulu kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu memetengi, yang selalu menolong, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebenaran firman-Mu, dan kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk memuji memuliakan nama di atas kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa firman-Nya. Terima kasih banyak Kak Vivi Darmawati.
sama-sama Kak. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan atau mau berbagi. Ya, kita masih punya banyak waktu ya. Harusnya kan sampai jam 9, ini baru jam 8.14. Mungkin dari Kak Rini Adigea, Kak Gusman, Kak Arianus, siapa lagi nih? Oh, Kak Indah juga, ada juga Bapak Pendeta Asih Hijibua. Ya. Ya mungkin ada dari kakak-kakak, silakan. Shalom. Shalom. Halo. Shalom kakak. Sungguh sangat memberkati di malam hari ini. Terima kasih untuk kedua hambanya. Ketiga ya, ada teman Kaya Sarah tadi yang melayani juga. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan, bahkan studinya. Untuk pelayanan malam hari ini luar biasa sekali. Terima kasih untuk perjuangan dan persiapannya. Malam hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ayat ini adalah salah satu juga idaman saya secara pribadi. Ini tentang Paulus sendiri ya. Artinya di sini saya baca ulang di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya tidak jauh beda dari penjelasan Kak Vivi. Memang dalam hidup tidak pernah lepas yang namanya perkara, persoalan silih berganti. Saya masih ingat perkataan dosen saya, dikatakan kalau manusia tidak hidup dalam setiap persoalan, artinya dia tidak hidup. Tapi kalau manusia itu mengalami masalah, berarti dia hidup, ya. Tapi kalau manusianya tidak mengalami masalah, berarti dia tidak hidup, artinya sudah mati. Berarti yang tidak persoalan, penderitaan dalam dunia, dia itu ini. Tetapi di sini kita diajarkan bagaimana kehidupan dan seluk-beluk Rasul Paulus sendiri. Ya, kita sudah tahu sendiri dan itu tidak asing lagi menurut saya. Jadi kita melihat keteladannya seperti apa, bagaimana dia menjadi laskar Kristus, menjadi pengikut Kristus yang dahulunya dia adalah seorang penindas. Ya, dia penindas dan menganiaya orang-orang Kristen. Ya, seperti itu. Dan ganjarannya juga ketika ia menyampaikan firman Tuhan, ia pun apa yang dialami, banyak penderitaan, banyak hal yang membenci dia, bahkan banyak orang yang tidak menerima setiap pemberitaan firman. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus di sini, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia siapa? Tuhan Yesus sendiri. Artinya dalam setiap perjalanan hidupnya, dalam setiap pelayanannya, dia tidak pernah berpatokan dengan dirinya sendiri, tapi dia berpatokan dengan Allahnya sendiri. Karena kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan dia. Jadi di malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita juga sebagai pemuda-pemudi yang sungguh luar biasa di malam hari ini, kita percaya dalam setiap pelayanan, bahkan dalam setiap studi kita, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu senantiasa. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetapi layanilah Tuhan selagi kita masih muda, karena ketika kita sudah tidak berdaya lagi, kita tidak tahu apa yang kita perbuat, ya. Saya percaya di malam hari ini kita sangat memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih banyak Kak Indah yang cantik. Dan mungkin ada dari teman-teman yang lain. Kak Rini masih ada nih. Siapa lagi? Kak Arianus ini. Diam-diam baik. Ada Kak Lesta itu baru bergabung. Selamat datang, selamat datang. Selamat bergabung Kak Lesta baru. Ya, silakan kalau masih ada.
Shalom teman-teman. Kedengaran suara saya? Jelas sekali kedengaran. Karena jaringan saya dari sini Shalom. kayaknya Kedengaran, putus. Oke. Ya, pertama kalinya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa bersaksi atau sharing-sharing, dan khususnya terlebih dahulu dan atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, ya sangat memberkati saya secara pribadi. Ini tentang surat Paulus kepada jemaat-jemaat ya di Filipi, dan saya di sini ya sama seperti kakak bilang tadi, masih hidup di dalam perkara dunia. Ya, saya juga pribadi itu mengalami seperti itu, bahkan sampai sekarang pun masih hidup dalam hal-hal yang perkara dunia. Tadi saya bersyukur ya atas penyertaan Tuhan, khususnya sebenarnya hari ini saya mendapatkan masalah yang luar biasa. Ya, masalah ini ya lumayan karena saya kurangnya menguasai diri. Ini tidak berkaitan di kebenaran firman Tuhan ini sih, tapi ya karena pagi tadi saya mendapatkan masalah. Saya berantem sama kakak tingkat. Saya berantem sama kakak tingkat ini dalam konteks tersebut karena kesalahpahaman. Ya begitulah kira-kira, karena kami sama-sama emosi, karena kami tidak menguasai diri, langsung kami berantem gitu di sini. Jadi ya puji Tuhan tadi dosen ya lumayan kecewa gitu ya. Jadi saya juga malu banget karena udah terjadinya, saya jadi baru sadar. Tapi sebelum terjadinya itu kayaknya kepengen gitu, gimana sih rasanya ketika terjadi hal tersebut. Bukannya rasa malu, tapi wah, malu, dan juga kayak sia-sia saya ada di tempat ini, di asrama gitu, atau dibentuk di STT ini. Tapi aku baru kali ini saya mendapat masalah bertengkar sama kakak tingkat. Ya sempat berpukul-pukul gitu, karena tadi pagi langsung dilapori, langsung di WhatsApp sama dosennya, langsung dipanggil jam 7 pas tadi pagi. Ya puji Tuhan ya sudah diselesaikan dengan cara ya meminta maaf kembali. Dan bahkan pagi itu ya lumayan heboh sih, anak-anak asrama semua pada keluar. Orang ada yang di kamar mandi, ada yang sedang masak, ada yang juga yang di asrama, keluar mereka. Ngapain nih? Aduh. Jadi kami itu tadi berdua sama kakak tingkat itu udah semester 6 dia. Orang Kalimantan, itu bukan orang kita sih, bukan orang Nias. Ya, karena sama-sama emosi, tidak menguasai diri. Jadi kami itu mencari hal nama baik, hal kebenaran gitu. Masih muncul hal-hal keegoisan. Ya, karena hal-hal tadi mencoba-coba, jadi udah hal-hal kecil udah menjadi besar. Tadi masalahnya itu termasuk masalah sepele sih. Ya, begitulah kalau perkara itu berbeda-beda. Kapan saja terjadi bisa. Ya, semoga ke depan ini ya itu sudah menjadi pelajaran buat saya sebenarnya. Tapi ya kalau kita berbuat kesalahan itu pasti pelayanan kita akan terganggu, pasti, karena ya nggak sesuai dari tingkah laku kita aja seperti apa. Ya tahu teman-teman tahu sendiri,
sebanyaknya anak-anak asrama yang tinggal pada lihat gitu, waduh, mungkin mereka berpikir mereka itu, aduh aneh sekali anak-anak mereka ini, kayak gimana ini mereka ini dibentuk dari mana ini, kok beratam gitu, nggak bisa menguasai diri. Itu salah satunya teman-teman, itu sebagai pelajaran saya, harus menguasai diri. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa kesaksian dari Kak Arianus Tahuna. Ya wajar lah, namanya juga masih darah-darah muda ya. Ya, di sini juga kadang-kadang sering seperti itu karena kita dari beda-beda suku ya begitu. Jadi apalagi ada dari Papua, ada orang Batak, orang NTT. Jadi ya kadang-kadang kita mencoba untuk menghindari diri dari supaya jangan ada adu jotos begitu. Tapi kalau kita nggak mengganggu, ternyata ada yang mengganggu begitu. Hanya antara dua hal. Kalau kita tidak mengganggu, akan ada yang mengganggu. Jadi ya sebenarnya itu wajar-wajar saja. Tapi ya seperti yang sudah Kak Arianus Tahuna sampaikan bahwa kita udah dididik di STT. Jadi bagaimanapun emosi kita ya harus kita harus bisa taklukkan begitu. Jadi puji nama Tuhan, Kak Arianus Tahuna tidak terjadi apa-apa. Mungkin nggak ada lecet di pipi kanan, pipi kiri begitu. Aman. Ya, berarti ke depan harus lebih ekstra bersabar begitu. Iya, perkuatan itu langsung jadi aku heran. Kok jadi macam ini? Oke. Mungkin ada dari yang lain, satu orang lagi. Nanti habis itu saya serahkan kepada yang doa syafaat siapa Kak Indah? Kepada hambanya. Hambanya. Vivi. Oh ya. Ya, mungkin masih ada lagi sebelum kita masuk ke doa syafaat ya. Kalau ada pokok doa juga boleh sekalian aja. Mungkin dari teman-teman boleh. Kak Gusman ya, ada yang mau didoakan jodohnya Kak Gusman atau udah belum kan? Masih belum berpikir jodoh. belum ya? Belum. Putus nyambung. Mungkin Kalesta udah baru selesai kuliah katanya. Terima kasih Bang. Dari saya ya sebagai anggota atau jemaat lama, kami berterima kasih buat para hambanya yang sangat luar biasa malam ini sudah melayani kita dengan baik, dan juga para yang sudah bersaksi, baik itu dari Kak Arianus dan siapa tadi ya, Kak Indah dan juga WL, dan terlebih buat hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam ini yang sangat luar biasa, di mana kita di dalam firman Tuhan itu kita harus tetap kuat dan punya menyadarkan diri, di mana firman Tuhan mengatakan tadi itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya bahwa itu adalah suatu suatu dasar iman yang paling kuat bagi Paulus. Artinya bahwa ia sudah mengerti dan memahami dirinya sesungguhnya bahwa dia itu punya Tuhan yang selalu menyertai, dan biar apapun yang dia hadapi, biar apapun apapun yang ada di depannya, artinya kira-kira begitulah, ya selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, seperti kesaksian tadi
Bang Arianus Tafanae. Ya memang begitulah kita sebagai anak-anak muda yang masih dalam apa namanya itu, masih dalam, kalau dibilang kemauan, ibaratnya hobi, masih di dalam masih belum bisa menahan diri. Nah, itu adalah kebiasaan kita, atau memang sudah wajar bagi kita sebagai anak muda. Kalau kita tidak bisa melewati hal itu artinya kita tidak bisa bercerita, atau kita tidak bisa mengambil suatu makna yang lebih baik bagi kita. Artinya bahwa kalau kita tidak salah, kita tidak bisa mencari mana yang benar. Nah, itu artinya bahwa di dalam peristiwa seperti itu perlu juga kita mengambil hikmah dan maknanya bagi kita sendiri. Ya, namanya aja juga anak asrama, banyak hal yang membuat kita tidak menyenangkan, dan ada hal-hal yang sikap-sikap kita setiap hari dan karakter yang membuat kita selalu tidak menyenangkan bagi teman-teman semua. Jadi untuk itu buat kita semua, ya bukan hanya untuk Kak Arianus, ya itu sudah wajar bagi kita. Ya hanya saja kita dalam hal itu kita harus berbijaksana dalam mengondisikannya. Ya, artinya bahwa kalau kita tidak melewati namanya kesalahan, kita tidak bisa menjalani atau memperoleh namanya mana yang benar dan mana yang tidak baik. Itulah bagi kita sebagai anak muda zaman sekarang, atau anak memang khas kita sebagai anak muda, tidak ini hanya untuk cowok, tapi untuk kita semua muda-mudi. Artinya bahwa kita harus mengenali diri kita, dan seperti firman Tuhan tadi, apa yang dijelaskan oleh hambanya, harus bisa kenal diri di dalam kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang saya tanggapi dari firman, dan juga terlebih dari setiap kesaksian dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, dan pokok doa saya sebenarnya banyak. Cuman hanya saja saya minta dukungan dari teman-teman. Di bulan Juni ini saya minta untuk di mana Tuhan nanti tempatkan saya sebagai apa namanya itu, di mana saya intrinsik, atau maksudnya kalau dibilang bahasa secara umum adalah PKL atau PPL. Jadi saya minta dukungan dari teman-teman supaya Tuhan menolong, dan dimanapun nanti saya melayani, Tuhan selalu memakai saya. Ya, saya percaya firman Tuhan tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mungkin ada dari teman-teman lain yang mau didoakan. Cukup. Ya, ada satu doa dari saya. Ya, hanya satu sih. Saya minta doanya untuk Banyak juga nggak bisa paham. menguasai diri. Salah satu yang pertama itu menguasai diri. Itu aja yang paling penting. Ya. Oke, jadi kita udah dengar pokok doa kita. Mungkin ada mungkin dari pengurus juga apa yang mau didoakan. Habis itu nanti Kak Vivi langsung ambil alih untuk doa. Silakan Kak Vivi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami di sepanjang malam hari ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan Engkau telah menolong dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Mulai dari kami mulai ibadah kami ini Tuhan Yesus, mulai dari awal hingga kami akan sebentar lagi kami akan mengakhirinya Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk
mengikuti untuk menjalankan seluruh ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan, sebelum kami berpisah-pisah, sebelum kami istirahat Tuhan, terlebih dahulu kami menyampaikan segala pokok doa kami, seluruh isi hati kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa negara kami pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami bersekutu untuk berdoakan bangsa negara kami Tuhan, terlebih buat negara kami Indonesia. Ya Tuhan Yesus yang baik, untuk telah tahu Tuhan apa pergumulan kami untuk bangsa Indonesia pada saat ini, terlebih-lebih penyakit COVID pada saat ini Tuhan, yang semakin hari semakin berkembang Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kuasa kudus Tuhan yang selalu menyembuhkan segala virus-virus yang ada pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan juga Tuhan, kesehatan, supaya kami bisa melewatinya semuanya Tuhan Yesus yang baik. Kami yang percaya bahwa kuasa tangan Tuhan yang selalu menolong dan menyertai bangsa negara kami ini Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat pemimpin kami Tuhan Yesus, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, biar Tuhan yang selalu memberikan hikmat dan kekuatan kepada mereka, berikanlah kekuatan kesehatan Tuhan Yesus yang baik untuk menjalankan setiap tugas dan pelayanan. Ya Tuhan, percayakan dalam kehidupan mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, biar Tuhan yang selalu melindungilah mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau berikan juga kesehatan kepada mereka Tuhan. Semoga mereka tetap kuat untuk melayani Engkau, menjadi pemimpin yang terbaik dalam bangsa negara kami ini Tuhan Yesus yang baik. Bapa kami di surga, kami juga berdoa buat seluruh para pengerja-pengerja yang ada di negara kami ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biar Tuhan yang selalu memberkati, biar Tuhan yang selalu memberikan hikmat dan kekuatan kepada mereka, apapun yang mereka kerjakan pada saat ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk keadaan ekonomi bangsa negara kami pada saat ini Bapak, yang semakin merendah Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon kepada-Mu, Engkau pulihkanlah keadaan perekonomian bangsa negara kami ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami yang percaya apapun yang kami alami Bapak, hanya sebatas ujian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami malam hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa seluruh para hamba-hamba-Mu, para hamba Tuhan, dimanapun mereka pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu Yesus, biar Tuhan yang selalu memberkati, Engkau selalu memberkati pelayanan mereka Tuhan, dimanapun Tuhan utus mereka, Tuhan yang sanggup menolong dan menyertai kehidupan mereka pada malam hari ini Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Gusman Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, Engkau telah mendengar keseruan hatinya pada malam hari ini Bapak. Terlebih-lebih kerinduannya ke depan Tuhan Yesus untuk tempat transitnya selama 1 tahun Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersekutu di hadapan-Mu. Kami berdoa bersama-sama buat Kak Gusman Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan tempat yang terbaik Tuhan. Tempatnya Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Dan sanggup dia melakukan segala pekerjaannya Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya, kami serahkan di tangan-Mu. Kami juga berdoa buat keluarganya juga Tuhan. Kau berkati kedua orang tuanya yang ada di kampung halaman Tuhan, yang mereka dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Dan Tuhan yang selalu menyembuhkan. Engkau kekuatan kanan dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan segala bilur-bilur penyakit dalam kehidupan kedua orang tuanya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkatilah mereka, segala beban pikiran mereka pada saat ini, segala pergumulan mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudaranya pada saat ini, dimanapun mereka pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan Kak Gusman pada saat ini Tuhan, biar Tuhan yang selalu membentenginya Tuhan, apapun rencana ke depannya Tuhan, biar Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan daya yang butuhkan pada saat ini Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar dan selalu mencukupkannya. Tuhan, karena kami yang percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, segala perkuliahannya juga pada saat ini Tuhan, biar Tuhan yang selalu memberkati, semoga berjalan dengan baik seperti dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Bapa kami di surga, kami juga berdoa buat Kak Arianus pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat keluarganya pada saat ini.
Engkau selalu menolong dan menyertai kedua orang tuanya yang ada di kampung halaman dan juga sama saudaranya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau tolonglah mereka pada malam hari ini. Apapun pergumulan mereka pada saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala jangan penyakit dalam tubuh mereka Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau jadikan air, jadikan keringat segala penyakit dalam tubuh mereka. Berkati juga obat-obat yang mereka gunakan pada saat ini Tuhan, baik obat-obat rumah sakit maupun obat-obat kampung Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, melalui dengan obat yang mereka gunakan pada saat ini menjadi penyembuhan dalam kehidupan mereka pada saat ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat Aryan pada saat ini, lebih-lebih pada masa proses perkuliahannya pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu memberkati perkuliahannya pada saat ini. Apapun pergumulannya pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terlebih-lebih pergumulannya pada saat ini Bapak untuk mengontrol diri Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, secara kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup mengubah dan Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupannya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka malam hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang sedang hadir pada saat ini, teman-teman kami yang sedang hadir pada saat ini. Engkau tolonglah mereka Tuhan. Dimanapun pelayanan mereka Tuhan, dimanapun Tuhan utus mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkatilah seluruh keluarga mereka Tuhan, biar Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi dalam tangan-Mu Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat youth generation yes pada saat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Segala visi misi yang telah direncanakan, yang telah dibentuk pada saat ini Bapa, semoga tercapai sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Apapun rencana-rencana ke depan Tuhan Yesus yang baik untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar, bahkan kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang selalu bersama-sama dalam kehidupan kami. Apapun rencana-rencana dalam youth generation pada saat ini Tuhan, semoga tercapai semoga sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan memberikan tubuh dan jiwa kami yang fana ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu memberkati kami di sepanjang malam hari ini. Ya Tuhan selalu memberkati istirahat yang terima dalam kehidupan kami. Engkau memberikan mimpi-mimpi yang indah dalam kehidupan kami. Engkau jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan. Karena malam hari ini Tuhan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi itu Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu menolong kami di sepanjang malam hari ini. Biar Tuhan yang selalu memberkati. Semoga esok pagi Bapa kami bisa bangun dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita. Bapa kami yang di surga, berkatilah kami pada malam hari ini, yang hadir pada malam hari ini, biar dalam tangan-tangan Tuhan yang selalu menolong dan menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami malam hari ini. Inilah ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang selalu bersama-sama dalam kehidupan kami, mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.